Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Risamada dari kelas 1C Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup fikih jinayah atau pidana. A. Pengertian jinayah. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jannah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. B. Unsur-unsur dalam jinayah. Unsur-unsur umum tersebut ialah: yang pertama, rukun syar'i atau yang berdasarkan syara, atau disebut juga unsur forma, yaitu adanya nasyara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Yang kedua, rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Yang ketiga, rukun adabi yang disebut juga unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. C. Macam-macam jinayah atau jarimah dari segi berat ringannya hukuman. Jarimah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jarimah qisas atau diyat. Yang kedua, jarimah hudud. Dan yang ketiga, jarimah ta'zir. Yang pertama, jarimah qisas dan diyat. Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Hukum had adalah bahwa had merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia atau individu. Yang ketiga, jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukum ta'zir. Ciri-ciri jarimah qisas dan diyat. A. Hukumnya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal atau maksimal. B. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan atau individu, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. D. Perbedaan hukum pidana Islam jinayah dan hukum barat. Hukum barat pada dasarnya bersifat sekular, sedangkan hukum Islam pada dasarnya bersifat keagamaan. E. Pengertian hukum Islam. Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai realitas dari keimanan kepadanya. A. Sumber-sumber hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. Pada umumnya, hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas dan hukum. Adapun syarat-syarat terwujudnya ijma atau menurut jumhur ulama, yang pertama suara terbanyak, yang kedua kesepakatan tidak diakui ijma dengan kesepakatan golongan salaf, yang ketiga kesepakatan ulama salaf kota Madinah saja, yang keempat kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari udah kota Basrah dan Kufah atau salah satunya saja, yang kelima kesepakatan ahli bait Nabi saja. F. Ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Itulah sebabnya hukum Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalnya, yang pertama ada munakahat, yang kedua ada wirasah, yang ketiga ada muamalat dan arti khusus, yang keempat ada jinayat, yang kelima ada al-ahkam al-sultaniyah, yang keenam ada syiar, yang ketujuh ada mukhasanat.